Diseminasi tentang usaha kesehatan sekolah oleh Nika Dek Harisani. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Tiang. Hari ini Tiang akan menyampaikan tentang diklat yang kemarin Tiang ikuti di SMP Negeri 2 Karangasem, yaitu diklat tentang usaha kesehatan sekolah. Oke. Seperti kita ketahui, di sekolah kita maupun di sekolah lain, banyak terjadi pada anak-anak misalnya demam, seperti juga sakit perut, sakit kepala. Kita akan menghadapi anak-anak semacam Mike di sekolah, di mana demam Mike adalah peningkatan suhu tubuh, di mana di atas dari 37,5 derajat Celcius, di mana suhu normal biasanya pada anak itu terdiri dari 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi jika anak-anak tersebut suhu tubuhnya di atas 37,5, berarti anak tersebut bisa dikatakan demam. Terus pemeriksaan suhu tubuh pada anak direkomendasikan pada aksila atau di ketiak. Tapi pada kenyataannya kita sering menggunakan termogan. Itu juga bisa dipakai untuk mengetes suhu tubuh anak. Terus demam merupakan bagian dari pertahanan fisiologi alamiah dalam melawan agen infeksi, baik itu bakteri, virus, dan parasit. Obat demam pada anak yang direkomendasikan adalah paracetamol atau ibuprofen. Oke. Berarti untuk dana BOS bisa dianggarkan untuk pembelian obat-obatan seperti paracetamol atau ibuprofen. Dosis paracetamol 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan, atau bisa diberikan 4 sampai 6 kali sehari pada anak tersebut. Atau anak tersebut bisa diajak ke puskesmas terdekat jika terjadi demam yang berlebihan. Kedua, jika terjadi kejang pada anak. Kejang adalah suatu manifestasi klinik dari lepas muatan listrik berlebihan dari sel-sel neuron di otak yang terganggu fungsinya. Kejang itu biasanya seperti step. Biasanya anak-anak kalau kejang itu kan kadang tidak ada gejala, langsung dia kejang, tidak ada awalnya demam seperti itu. Dan bila ada anak kejang, segera diajak ke UKS, posisikan anak terlentang, kemudian buka pakaian anak sampai dada, dan jangan diiringi agar oksigen anak tersebut baik. Jika lebih dari 15 menit anak masih dalam keadaan kejang, bisa langsung dibawa ke UGD. Pingsan. Untuk yang berikutnya, pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara terkait dengan kurangnya aliran darah ke otak. Nah, itu bisa dibaca. Kalau pingsan setelah terjatuh dari ketinggian bermain arena, segeralah dirujuk ke rumah sakit. Terus ada tata laksana sinkop. Pindahkan anak ke area atau tempat yang aman dan nyaman. Mintalah bantuan teman lain untuk memindahkan anak ke UKS. Periksa kondisi anak tersebut dengan memanggil dan merespon apabila dipanggil. Perhatikan juga napas dan denyut nadi di lehernya. Kalau misalnya kita periksa denyut nadi anak, bisa langsung di lehernya. Posisikan anak pada posisi terlentang dan naikkan kakinya setinggi 30 cm agar aliran darah kembali ke otak. Longgarkan pakaiannya agar anak lebih nyaman untuk bernafas, sama seperti tadi waktu pingsan. Jika muntah, miringkan kepalanya agar tidak tersedak. Jika anak tidak sadarkan diri dalam 15 menit dan tidak bernafas, segera dibawa ke UGD atau rumah sakit terdekat.
Jika anak sudah sadar, baringkan 15 sampai 30 menit agar bisa tidak terulang. Kemudian kita bisa menanyakan kepada anak tersebut apa yang dialami, apakah ada nyeri dada, sakit kepala atau lemas. Luka, nah ini paling sering terjadi pada anak-anak di sekolah. Pertama-tama kita harus mencuci tangan dulu sebelum kita mengobati luka pada anak tersebut. Cuci tangan dengan sabun di air mengalir, usahakan dengan air mengalir tanpa jangan memakai air yang wadah baskom sebenarnya, jangan, karena air itu akan kembali berisi kuman. Terus cucilah luka dengan air mengalir selama 15 menit. Nah, cucilah luka anak. Okay. Luka tersebut dikeringkan dengan tisu. Okay, kalau bisa dibuka es juga bisa dengan tisu atau basah steril sampai luka kering, dan apabila darah terus mengalir, tekan luka pada daerah luka yang mengeluarkan darah sampai darah berhenti keluar dan boleh disini. Tutup luka dengan kaca steril. Luka robek yang besar dan dalam bisa ditekan pendarahan dengan kaca steril dan segera dibawa ke UGD. Itu seperti yang kemarin sama adik dia. Terus ada juga varicella. Kebetulan kemarin jangan juga pernah cacar air. Sekarang juga masih ya Bu ya. Adik siapa ya namanya ini? Ini cacar air adalah infeksi primer virus varicella zoster yang umumnya menyerang anak-anak dan sangat menular. Penularan bisa terjadi 3 sampai 14 hari. Gejalanya mulai dari demam, anak yang karena nanti harinya sudah siang, mungkin kebanyakan ada yang ngantuk. Jadi kita istirahat. Biar semangat. Jangan kasih tepuk semangat nih. Tepuk semangat. Dan ding dung dan ding dung se ha Untuk pembelajaran yang kedua yang lanjutkan yaitu dengan makanan sehat dan bergizi untuk anak sekolah. Makanan sehat adalah makanan yang bebas bahan berbahaya, mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Bahan berbahaya misalnya pewarna, biasanya memakai pewarna tekstil itu yang sangat berbahaya, pengawet atau dan pemanis buatan. Gizi yang diperlukan tubuh mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral penting. Itu yang harus ada di dalam tubuh. Makanan bergizi, makanan yang kaya akan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik, mendukung pertumbuhan, perkembangan serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dan makanan bergizi juga tidak perlu mahal nih. Bisa dicontohkan seperti apa itu makanan yang bergizi? Jagung, yang murah, sayur bayam, tempe, tahu, wortel, ayam mahal, makin berapa sekilonya? Terus prinsip gizi seimbang mempunyai 4 pilar, yaitu 1. Mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, biasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Ini untuk ibu-ibu yang kelebihan berat badan boleh melakukan aktivitas fisik.
diucapkan sekali lagi untuk slogan Gizi seimbang, bangsa sehat, desa sehat. Tepuk tangan. Nah, itu slogan baru yang lama yang 4 sehat 5 sempurna nih ke biasanya terdiri dari nanti ke 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang 4 sehat 5 sempurna yang disusun ke nasi, sayur, lauk, buah, Susu. itu kalau punya susu, menjadi 5 sempurna. Terus syarat makanan, jajanan bagi anak. Asupan energi anak sekolah paling banyak diperoleh dari jajanan. Syarat makanan jajanan anak yaitu 1. Memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, 2. Bersih, 3. Aman. Terus perhatikan keamanan makanan dan dari cemara berikut ini. 1. Fisik. Biasanya dalam makanan itu yang tidak boleh nih ada tanah, ada unsur tanah di sana campur, gitu. Rambut, karet, plastik, dan batu kecil. Terus dari kimia ada borak, formalin, pewarna tekstil, bahan tambahan makanan lainnya. Terus dari segi biologis ada bakteri Salmonella, E. coli, Staphylococcus. Itu biasanya yang paling sering adalah apa ya? Yang dari fisik itu biasanya yang paling sering ada di makanan batu kecil, ya batu kecil. Biasanya di beras itu ada plastiknya, biasanya ada rambutnya. Tak sengaja jatuh tak lihat ya. Mendapat tambahan. Terus dari segi kimia itu banyak sekali sekarang makanan yang mengandung bahan kimia. Tidak perlu di apa ya? Itu sudah menjadi kebiasaan. Seperti kita memasak kalau udah isi pitsil MSG itu kan pasti kurang enak. Pasti ditambahkan. Boleh ditambahkan tapi sedikit.